Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau menyampaikan materi tentang ilmu ekonomi. Sebelum aku menyampaikan materi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu. Nama aku Fitri Ida Royani dengan NIM A210240018 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi di sini ada pendahuluan nih. Jadi ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kegiatan ekonomi, manusia dihadapkan pada pilihan seperti apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi, serta dipengaruhi oleh motif, prinsip, dan perilaku ekonomi. Semua ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan bersama. Nah, kemudian apa sih ilmu ekonomi itu? Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Ilmu ini juga membahas cara individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa agar tercapai kesejahteraan secara efisiensi dan terkendali. Nah, jadi ilmu ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya seperti uang, waktu, bahan baku, dan tenaga kerja di tengah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Karena itu, manusia harus membuat pilihan dan mengambil keputusan terbaik agar kebutuhan dapat terpenuhi secara efisiensi dan efektif. Dalam praktiknya, ilmu ekonomi tidak hanya mempelajari soal uang atau perdagangan, tetapi juga mencakup cara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi agar semua pihak dapat memperoleh manfaat secara adil. Jadi, secara sederhana, ilmu ekonomi membantu manusia memahami bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian, apa sih manfaat ilmu ekonomi itu? Jadi, manfaat ilmu ekonomi adalah membantu manusia memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara efisien. Dengan mempelajari ekonomi, seseorang dapat mengambil keputusan yang baik dalam hal konsumsi, produksi, dan distribusi, serta memahami cara mencapai kesejahteraan baik diri sendiri maupun masyarakat. Nah, jadi ilmu ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia agar membantu memahami cara bagaimana sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, seseorang dapat berpikir lebih rasional dalam mengambil keputusan baik sebagai individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Jadi bagi individu, ilmu ekonomi membantu dalam mengatur keuangan, menentukan prioritas kebutuhan, serta menghindari pemborosan. Misalnya, seseorang dapat belajar bagaimana mengelola pendapatan agar cukup untuk kebutuhan pokok sekaligus menabung untuk masa depan. Bagi perusahaan atau pelaku usaha, ilmu ekonomi berguna untuk menentukan strategi produksi, harga, dan distribusi agar memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien. Pengusaha juga dapat memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta cara menghadapi persaingan bisnis. Sedangkan pemerintah, ilmu ekonomi bermanfaat untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Secara keseluruhan, ilmu ekonomi membantu manusia dalam mengambil keputusan yang tepat, mengatur sumber daya secara efisien, serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Dengan demikian, tujuan akhir dari penerapan ilmu ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.
Nah, kemudian di sini ada prinsip ilmu ekonomi. Di sini aku cuma menjelaskan ada 5 prinsip ilmu ekonomi. Yang pertama, berusaha dengan mengorbankan sekecil mungkin untuk hasil sebesar mungkin. Jadi artinya, seseorang harus berusaha menggunakan waktu, tenaga, dan biaya sehemat mungkin agar memperoleh hasil maksimal. Misalnya, pedagang memilih cara promosi yang murah tapi efektif untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian, yang kedua, menghindari pemborosan dalam menggunakan sumber daya. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara hemat dan tidak berlebihan. Pemborosan akan menyebabkan kerugian dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Contohnya, hanya membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian yang ketiga, memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Dalam situasi sumber daya terbatas, seseorang harus membandingkan berbagai pilihan dan memilih yang menguntungkan. Misalnya, memilih bahan baku yang berkualitas tetapi tetap terjangkau agar biaya produksi efisien. Jadi yang keempat ada mengatur skala prioritas kebutuhan yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, maka perlu disusun urutan prioritas dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Contohnya, mendahulukan kebutuhan makan dan tempat tinggal sebelum membeli barang. Yang nomor 5 atau yang terakhir, menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Efisien berarti tepat dalam menggunakan sumber daya, sedangkan efektif berarti mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip ini membantu agar setiap kegiatan ekonomi memberikan manfaat maksimal tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Jadi di sini aku mau bahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi ada 3, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, dan ekonomi internasional. Nah, di sini aku mau jelasin singkat aja ya. Jadi, ekonomi mikro itu membahas perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Cabang ini menyoroti bagaimana harga terbentuk di pasar, bagaimana produsen menentukan jumlah produksi, serta bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian. Ekonomi makro mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian, yang terakhir, ekonomi internasional. Jadi, ekonomi internasional ini membahas hubungan ekonomi antar negara, termasuk perdagangan ekspor-impor, nilai tukar mata uang, serta kerjasama ekonomi global. Nah, tadi kan aku sudah menyinggung tentang ekonomi mikro dan makro secara singkat ya. Nah, di sini aku mau jelasin ekonomi mikro dan makro secara rinci. Jadi, yang pertama ada ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Dalam ekonomi mikro, fokusnya adalah pada mekanisme pasar, yaitu bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi membentuk harga barang dan jasa. Ilmu ini juga membahas bagaimana produsen menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, berapa harga yang harus ditetapkan, serta